Kalau dikatakan ini adalah bencana alam, dengan melihat dampak yang sudah terjadi, maka kita dengan pasti dapat mengatakan ini adalah bencana multidimensi. Jadi bukan saja alam, tetapi berdampak kepada dimensi-dimensi lain kehidupan manusia, khususnya bagi mereka yang menjadi korban bencana ini. Nah, menurut seorang pakar yang bernama ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah reaksi tanda bahaya atau alarm reaction. Pada tahapan ini, seseorang pada saat melihat satu peristiwa yang dahsyat, maka muncul respons di dalam diri orang itu, fight or flight. Fight, lawan, atau melarikan diri. Itu pada tahapan pertama. Sedangkan pada tahapan kedua, dia mulai mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Tetapi adaptasi ini tidak selalu bisa berjalan mulus. Kalau adaptasi itu tidak berjalan dengan baik, maka bisa terjadi fase yang berikut adalah kelelahan. Kelelahan ini karena sumber daya untuk bangkit tidak terisi kembali secepat yang keluar, sangat lambat. Stres ini ialah respons terhadap situasi yang menuntut adaptasi. Jadi karena terjadi perubahan perlu adaptasi. Nah, respons yang muncul untuk beradaptasi itulah yang kita kenal sebagai stres. Dampak stres terhadap kognitif, pikiran atau cara berpikir seseorang, konsentrasi dan perhatian menurun. Kemudian daya ingat jangka pendek maupun jangka panjang juga berkurang akibat stres. Lalu kecepatan respons menurun. Yang berikut bertambahnya kesalahan dalam mengambil keputusan. Orang stres kadang-kadang kalau mengambil keputusan kurang tepat. Dan yang berikut, pikiran tidak mampu menganalisa dengan tepat situasi masa kini atau memproyeksi ke depan. Itu pengaruh stres terhadap kognitif seseorang. Kemudian cara berpikirnya tidak mengikuti aturan logika, sebab akibat sistematika dan pola pikir tidak terorganisasi dengan baik. Ini akibat stres terhadap kognitif seseorang. Selanjutnya, bagaimana dampak stres terhadap emosi? Ini juga sangat kuat. Yang pertama, terjadi kegugupan, gugup, kesukaran dalam menenangkan diri secara emosi maupun fisik. Jadi orang yang stres ini tidak bisa tenang, santai. Mereka terus tegang, gugup. Hipokondria, ini adalah kekhawatiran tentang kesehatan tubuhnya. Dan biasanya satu penyakit yang sudah diderita bertambah dengan sikap seperti ini akibat dari stres. Yang berikut kepribadian, terbentuknya ketidaksabaran. Orang yang stres menjadi tidak sabar, tuntutannya berlebihan, ingin cepat, ketidaktoleransian, tidak ada toleransi. Kemudian otoritarianisme, ingin menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Kemudian kurangnya pertimbangan atau perhatian terhadap orang lain. Jadi menjadi perhatian dan fokusnya adalah dirinya sendiri atau keluarga. Nah, itulah sebabnya perlu diberikan penguatan-penguatan terhadap korban lumpur atau bencana lumpur ini. Nah, bagian yang terakhir ini krisis dan rentetan perubahan. Jadi kalau orang menghadapi krisis, apa yang terjadi? Lalu bagaimana prosesnya sehingga dia dapat bangkit kembali? Ada 4 fase yang akan berjalan. Yang pertama, pengaruh. Orang ini berada di bawah pengaruh keterkejutan yang dialami karena mengalami suatu peristiwa yang dahsyat bagi dia. Kemudian yang kedua, penarikan diri, bingung apa yang harus dibuat. Kemudian pelan-pelan dengan berjalannya waktu dia mulai menyesuaikan diri. Dan pada akhirnya dia bisa bangkit kembali, bisa berdamai dengan orang lain dan lain sebagainya. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. Fase ini singkat, sangat singkat. Seseorang berhadapan dengan suatu kejadian yang dahsyat, dia menjadi sadar akan adanya krisis atau bencana.
dan mulai mengalami pengaruh dari keterkejutan. Itu fase yang pertama. Pada saat ini waktunya itu singkat, mungkin hitungan jam sampai beberapa hari saja fase pertama ini. Kemudian tanggapannya adalah tanggapan yang pertama tadi yang saya bicarakan, fight, lawan atau lari. Selanjutnya pikirannya tidak bisa berfungsi baik, dia kehilangan orientasi. Jadi biasanya di dalam keadaan panik seperti itu, orang mencari seorang pemimpin yang kuat, orang yang bisa memberikan komando dan mereka ikut saja. Karena orientasinya sedikit terganggu. Selanjutnya arahnya mencari objek yang hilang. Jadi kalau dia sudah kehilangan rumah, dia mulai lihat-lihat rumahnya, rumah saya dulu seperti ini, sudah hilang. Kemudian perilaku mencari, mereka mengenal, sering mengenal apa yang dirasakan hilang itu tadi. Nah, untuk fase pertama ini, bagi mereka yang bergerak di bidang bimbingan pelayanan kemanusiaan atau psikologi, apa yang harus dibuat? Bimbingan yang disebutkan katanya, coba menampung, menerima perasaan, keluhan dari korban ini. Itu penting. Kemudian fase kedua, benarkan diri kebingungan. Fase ini ditandai dengan kemunduran dalam tingkat emosi. Jadi emosi mulai menurun dan pada fase inilah tingkat emosi itu paling rendah. Sehingga muncul perasaan lelah atau depresi, tidak paham. Waktunya bisa berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu. Tanggapannya marah, takut, merasa lelah. Itu bisa muncul pada fase ini. Kemudian pikirannya ragu-ragu dan tidak pasti. Apa yang akan terjadi, apa yang harus dibuat dan sebagainya. Arahnya tawar-menawar atau menyerah, melepaskan. Dan berikut perilaku mencari, mengamati dengan bingung. Dan bagi pembimbing, mereka korban-korban ini membutuhkan petunjuk yang berorientasi kepada tugas atau kegiatan yang jelas. Bencana alam maupun berupa di Polres Sidoarjo telah diikuti oleh bencana multidimensi seperti sosial, budaya, ekonomi, psikologi, kesehatan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh korban langsung khususnya dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya.